Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah kulluhu lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in adada kullil asjar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in adada kullil ahjar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in adada kullil fujjar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in adada kullil abrar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in adada kullil hayawani fil bar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in adada kullil hayawani fil bahr. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in adada kulli ahlil jannati wan nar. Salata yuftahu lana bihal afkar wa yurzaqu lana bihal adhkar wa tudkhilunal jannata ma'al abrar wa tunjina min adzabin nar. Pemerhati rahimakumullah, pagi yang indah, semoga Allah hadirkan barokah. Kita tahu bahwa problem sosial itu bukan sekedar untuk divonis dengan salah atau benar, dengan baik atau buruk, tapi problem solving, jalan keluar, solusi itu juga bagian yang tak terpisahkan untuk memecahkannya. Karena seandainya kita ini bicara tentang problem sosial dari sudut pandang boleh tidak boleh, baik atau buruk, salah atau benar, bisa berakibat kita ini membuat diagnosa tapi tanpa obat. Membuat diagnosa tapi tanpa obat. Ada orang mengeluh, misalkan dia sakit. Pak, saya ini sakit perut, Pak. Pencernaan saya ini terganggu, kembung dan seterusnya. Pokoknya sakit perut saya. Nah, kita yang mendengar itu, ya bisa jadi kita mungkin para medis, dokter, membuat diagnosa, oh kamu sakit perut gara-gara ini, akibat ini, oleh karena ini. Tapi tidak memberikan obat, bahwa ini loh obatnya, bahwa ini loh jamunya, tidak. Maka problem sosial itu bukan untuk sekedar divonis, tapi juga solusi. Yang terbaik dari kesulitan itu bagaimana kita lepas, bagaimana seseorang terhindar, bagaimana persoalan sosialnya itu selesai. Nah, seperti contoh yang sederhana saja.
Ada problem sosial namanya miskin gitu ya. Miskin. Ini problem sosial. Dikarenakan mungkin daya beli yang tidak mumpuni alias daya beli rendah. Nah, kemudian di situ orang menganalisa, orang mendiagnosa, wah awakmu ki miskin krono gak gelem megawe. Awakmu males. Awakmu kur lunggah-lungguh mangan turu. Lah piye ora miskin? Dikai penggawean diluk waleh. Lah piye gak miskin? Nah, kita hanya bisa menganalisa sebatas itu. Tapi solusi daripada kemiskinan itu tidak kita tawarkan. Tidak kita implementasikan. Tidak kita berikan. Misalnya begini, ada orang miskin. Nah, setelah ketemu persoalannya, oh ini ada miskin struktural, oh ini ada miskin kultural. Miskin itu kan ada dua toh, ada miskin kultural, yaitu memang orang itu punya watak-watak, punya karakter-karakter yang membuat dia miskin, males misalnya. Sok bosenan megawe misalnya. Tapi ada miskin dikarenakan struktural, yaitu dia menjadi miskin karena sebuah aturan regulasi pemerintah misalnya, akibat penggusuran yang semena-mena, akibat monopoli. Nah, ini bisa menjadi bagian daripada kita sebut struktural. Nah, ketika kita bisa mengidentifikasi bahwa miskin yang disandang oleh seseorang itu dikarenakan kultural, berarti orang tersebut harus diberikan motivasi. Orang tersebut harus diberikan bimbingan, pelatihan, pelatihan semacam SDM. Paribasanya yaitu sekolah nih mental, sekolah nih moral. Karena apa? Karena kalau kemiskinan kultural itu memang tidak bisa dikasih modal tiba-tiba nek wong miskin terus kemudian sampai pengen gak miskin nyoh tak kei modal. Bukan begitu. Malah entek nang dalan kok. Yang mestinya modal itu untuk produktif bisa berubah menjadi konsumtif. Ya bukan solusi itu. Tapi kalau sudah kita ketemukan miskin ya dikarenakan kultural, ya dibenahi dulu mentalnya. Dididik supaya ia benar-benar menjadi orang yang tahu bagaimana cara mencari uang, tahu bagaimana cara ia mengelola keuangan, dan tahu dia bagaimana cara memanfaatkan uang itu sendiri. Nah, disitulah kemudian kita ketemu solusi. Oh, mentalnya sudah bagus. Baru kalau sudah mentalnya bagus, nah dia bisa diberi modal, misalnya pinjaman atau apa, atau penyertaan. Nah ini penting. Karena memang merubah nasib dari tidak punya menjadi punya itu bukan karena gak punya modal. Tapi bisa jadi karena memang mental itu yang belum tumbuh. Mental untuk menjadi pedagang, mental untuk menjadi wira swasta, mental menjadi orang yang rajin atau bekerja, itu ya. Jadi begitu. Pemerhati rahimakumullah. Jadi kalau misalnya seperti sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu, ketika dia diberi modal, dia menolak. Padahal waktu itu dia tidak punya apa-apa. Tidak punya apa-apa. Dia menolak. Dia hanya butuh tempat di mana ia bisa berdagang. Jadi karena modal. Begitu diberitahu bahwa ini loh tempat berdagang, ini lapak untuk dagang. Ternyata dengan modal lapak saja
dia sudah bisa menjadi pengusaha sukses. Sahabat yang terkenal kaya raya. Nah, padahal dia membangun dari nol. Ya, membangun dari nol. Karena dia yang semula memang mental kaya atau mental dagangnya itu kuat sekali. Sebelum hijrah, dia terkenal orang yang kaya memang. Maka begitu hijrah dia tidak apa-apa ke Madinah. Duit ya gak nggowo. Ya, jadi mulai dari nol. Nah, karena apa? Karena mentalnya dia adalah mental kaya memang. Dia memang mental kerja. Sebab kalau orang sudah lo miskinnya itu karena kultural, mbok dikene modal piro blang-blang tek kabeh. Ora bakal kok terus modalin balik malah digawe foya-foya nanti akhirnya. Nah, itu loh yang kita sebut dengan solusi. Nah, kalau kemudian kalau miskinnya karena struktural, nah kita benahi dulu. Ada korban penggusuran misalnya, ada korban PHK misalnya. Nah, yang mereka itu sudah punya mental kerja, mental usaha. Mereka sudah punya semangat. Nah, kita carikan jalan keluar. Misalnya karena dia di PHK dari sebuah perusahaan, karena perusahaannya itu adalah kena dampak krisis corona, krisis moneter atau apa namanya, maka dia menjadi pengangguran, dia tidak punya apa-apa. Perusahaannya tutup, bangkrut, pailit misalnya. Disitulah kemudian solusi ya datang. Oh, ini Kang, sampai duwe kepingin apa cara wong megawe sampai niku wis mari dadi wong pegawai terus sampean saiki wis padha nganggur ngene iki sampean pengen apa wis ayo. Oh, aku kepengin iki. Nah, kepengin dagang kuliner, kepengin usaha konveksi dan seterusnya. Nah, di situ namanya solusi kalau kita datang untuk memberikan misalnya modal atau penyertaan atau mengajak lagi untuk berbisnis bersama-sama. Pemerhati rahimakumullah, hingga kemudian kalau kita bicara problem sosial, Allah Subhanahu wa taala itu selalu dalam Al-Qur'an itu menghadirkan solusinya. Enggak divonis ABC, tapi solusinya ada makhraj, ada jalan keluar. Ada jalan keluar, ada makhraj. Nah, kita ngomong tentang misalnya problem sosial secara umum. Miskin itu tadi. Maka kalau ada kemiskinan di satu masyarakat, bisa jadi diagnosanya tidak ketemu karena egoisme. Orang-orang yang berpunya, egoisme dari orang-orang berada, egoisme orang-orang kaya itu tidak mau berbagi kepada yang miskin. Nah, bagaimana supaya egoisme itu ambrol itu ya? Egoisme itu kalau seumpama pintu bisa dibuka. Nah, tentu di situ ada regulasi. Regulasi-regulasi yang berpihak terhadap pemerataan, yang berpihak kepada pertumbuhan dari miskin menjadi kaya, itulah yang kemudian menjadi solusi. Itu kalau kita ngomong secara komunal, secara masyarakat. Nah, kalau kita ngomong secara personal, maka kalau di Al-Quran itu kalau komunal itu ketemunya apa? Misalnya yang ditutup dalam surat Al-Maun, wa yamna'unal ma'un, dan mereka itu bakhil. Kenapa? Karena tidak mau memperhatikan anak yatim dan juga tidak mau memberdayakan orang miskin. Nah, ini kemudian kalau itu komunal, solusinya adalah regulasi. Regulasi seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, di mana beliau memberikan hukuman berat kepada mereka yang enggan berzakat. Memberikan hukuman berat kepada mereka yang tidak mau berzakat. Ini namanya regulasi yang menjadi solusi atas ketidakmerataannya kue rezeki itu dikabikatan oleh egoisme. Nah, egoisme itu berawal dari mana? Egoisme itu berasal dari sifat bakhil. Nah, sifat bakhil itu bagian daripada egoisme yang membuat kemiskinan itu merajalela. Itu. Nah, sekarang kalau bersifat personal misalnya. Nah, bersifat personal. Kita tahu bahwa Al-Quran menghadirkan ayat-ayat memberikan motivasi kepada kita.
untuk bagaimana misalnya mengelola uang. Nah, ini kan sumber dari pada solusi untuk bagaimana lepas dari kemiskinan itu. Maka Al-Quran memberikan solusi. Bahwa kemudian orang itu pengen punya uang, bahwa kemudian orang itu pengen kaya, bahwa orang itu kemudian pengen lepas dari jerat kemiskinan. Maka Allah mempersilahkan yang golek duit toh. So yang golek duit. Golek duit. Nah, duit itu kan untuk alat tukar, duit itu untuk alat daya beli. Golek duit. Belajar megawe. Ayo budal. Aja kok tengah-tengah tok. Orang enak tengah-tengah itu gedok itu gak enak. Entah mudah. Maka di situ Allah Subhanahu wa taala memberikan ruang li ila fi quraisyin ila fi imri'atas syita'i was-sayf. Falyabudu rabb hadzal baitil ladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Nah, ini ketemu tak? Supaya kita dilepas dari kemiskinan, Allah menyediakan ruang untuk kita supaya mencari uang. Ya akeh-akeh wis golek wis. Sakake lho terus kita tanya. Lho lek kula niki sampean kengken golek dhuwit Gusti. Pripun carane kula golek dhuwit niku? Nah, ini kan berarti orang ini tanya solusi kan? Orang ini tanya jalan keluar bagaimana bisa mendapatkan uang. Ternyata Allah tidak diam. Allah sangat sayang kepada kita. Rihlatas syita'i was-sayf. Carane golek dhuwit lho. Kowe kudu gelem rihlah. Gelem gerak. Gelem megawe, gelem tantang. Gelem tantang, gelem megawe. Di mana konsep dasarnya tantang, konsep dasarnya megah itu rihlatas syita'i was-sayf. Bagaimana kamu bisa menjadikan mobilitas dingin ke panas, panas ke dingin. Mobilitas misalnya bagaimana mentah menjadi matang, matang kemudian menjadi awet. Ya, itu semuanya berkait satu klaster ekonomi namanya, klaster perdagangan yang kita sebut dengan rihlatas syita'i was-sayf. Kalau kita ini tidak punya matangnya, kita cari mentahnya. Karena memproses dari mentah ke matang itu sudah menghasilkan uang. Nah, kalau kita punya matangnya kemudian ingin lebih awet, tahan lama, maka juga melakukan rihlah di situ. Rihlatas syita'i was-sayf. Ada mesinnya, ada teknologinya supaya ini lebih awet. Nah, mengawetkan dagangan itu juga ada duit. Contoh beginilah ikan misalnya. Ikan itu kalau pas panen tuh harganya kan turun. Turun dia. Maka ikan ini supaya tidak turun harga dimasukkan dalam cold storage. Supaya dia lebih tahan lama dan bisa dijual pada saat harga baik. Kalau geruduk-geruduk ditokne pas panen kabeh regane kan elek. Tapi kalau pas panen itu ditahan di dalam sebuah teknologi cold storage misalnya, nanti 2-3 hari kemudian, 15 hari kemudian bisa dikeluarkan. Itu kan namanya rihlatas syita'i was-sayf. Harganya bisa lebih baik. Harganya bisa lebih baik. Maka dalam kondisi seperti itulah kemudian kita tahu uang itu penting. Dan Allah memberitahu bagaimana cara mencari uang. Yaitu dengan cara gerak. Kemampuan intelektual kita, kemampuan manajerial kita. Untuk bisa mengatur sedemikian rupa rihlatas syita'i was-sayf. Nah, di sini ketemu. Kalau kemudian di situ ketemu bahwa cari uang itu caranya adalah gerak. Dengan kemudian dia itu tahu mengubah yang mentah menjadi matang, yang matang menjadi lebih awet, semua itu ada uangnya. Semua itu ada margin. Semua itu ada keuntungan. Yang keuntungan itu disebut dengan berhasilnya sebuah transaksi. Maka kemudian pertanyaan yang ketiga. Nah, ini untuk memandu loh ya. Memandu supaya orang berubah yukhrijuhum minadz-dzulumati ilan nur. Memandu supaya orang berubah dari keadaan miskin menjadi kaya. Memandu supaya dari keadaan gelap menjadi terang. Memandu supaya kita ini dari bingung menjadi yakin. Rihlatas syita'i was-sayf. Maka
Pertanyaan ketiga apa? Lek wis duit nggih apa duit kuwi? Duit itu nggih apa? Duit iki nggih apa? Untuk konsumsi apa produksi? Maka jawabannya jelas Al-Qur'an itu. Duit kuwi gawe ngibadah. Duit kuwi gawe sangune ngibadah. Falyabudu. Nah, ini. Jadi kalau kita ini misalkan miskin. Dan nol, gak duit. Pengen sugih, maka Quran kasih solusi. Gerak, obah, budal megawe. Kudu pinter ngerobah. Sing apik tambah apik. Sing elek iso dadi apik. Sing mentah dadi mateng. Sing mateng dadi awet. Sing nang kene digorono, sing nang kono digorene. Lho itu namanya rihlat asyita'i wasyai. Lah terus kemudian dadi wong sugih, duwite akeh. Nggih apa kuwi? Tasarupe duit nggih apa? Apa nggih mlebu metu mall? Apa nggih plesiran? Apa gawe foya-foya mewah-mewahan? Tidak begitu. Makanya supaya kita lepas dari kemiskinan, kita kerja keras, cerdas dan ikhlas. Terus kemudian kita duwe duit, lek duwe duit kuwi digawe falyabudu, digawe ibadah. Inilah cara Al-Quran memberikan solusi kepada problem sosial. Jadi problem sosial itu tidak divonis bla bla bla, tapi solusinya. Nah, kita ini kadang-kadang iso ngukumi, ra iso ngekei solusi. Iso ngukumi, ora iso ngekei jalan keluar. Ini yang kemudian bisa bikin bingung umat. Makanya para kiai, para salafus sholihin dahulu itu Masya Allah. Beliau-beliau itu adalah orang yang sangat-sangat ramah dengan problem sosial. Karena beliau-beliau itu juga memberikan solusi kepada tamunya, kepada murid-muridnya, kepada santri-santrinya. Masya Allah. Ada seorang kiai yang alhamdulillah kedermawanannya itu bisa kita jadikan ukuran. Kita jadikan ukuran. Di mana tidak ada tamu yang datang kecuali pulang itu membawa kabar gembira. Kecuali membawa berita kegembiraan. Karena apa? Karena di samping mendapat nasihat pencerahan, mulai kalau disangoni. Sekolah diopeni, mulai disangoni. Dikai modal. Siapa itu? Allah maghfir lahu. Allah yarham. Beliau murabbi kita. Sayyid Muhammad Alawil Maliki. Guru kita di Makkah sana dulu. Itu santrinya dikai maem, dikai tanggungan urip, mulai disangoni, teko masih dipernah nih dikai bagaimana cara hidup mandiri, bagaimana cara bisa bekerja, punya maisha yang cukup untuk perjuangan, untuk dakwah. Coba. Ini kan yang harus kita tiru, kita dengung-dengungkan ya seperti ini. Jadi para ulama, para kiai, para habaib sudah memberikan contoh-contoh terbaik seperti itu. Coba bayangkan, mondok lo dikai tanggungan, paribasane kabeh dijamin. Lah kok mulai lo sik disangoni, sik dikai modal kerja. Itu namanya habaib. Itu namanya sayyid, itu namanya kiai, itu namanya tokoh-tokoh yang memberikan pencerahan. Jadi tamu datang itu dengan kesedihan, pulang dengan kegembiraan. Tamu itu datang dengan keluh kesah, pulang sudah dengan basyirah atau dengan tabsyir ya, dengan kegembiraan. Ya, dengan kegembiraan. Inilah barangkali yang bisa kami ketengahkan, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi kita bukan memberikan diagnosa, tapi kita juga memberikan obatnya.
Kita tidak hanya memvonis, tapi kita juga memberikan solusinya. Karena kita ini bukan problem, tapi kita adalah bagian daripada solusi. Dan itulah yang sekarang dinanti-nantikan oleh umat, dinanti-nantikan oleh publik, dinanti-nantikan oleh masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.